Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga SIP dimanapun Anda berada. Semoga pagi Anda menyenangkan dan siang hari Anda ditemani oleh sahabat siar Ara Ortopedisa di sini. Dan pastinya kita sedang berada dalam program spesial talk show Mompreneur. Oke, spesial talk show Mompreneur untuk tanggal 25 Juni 2024. Dan pastinya Ara tidak sendiri. Ara bersama Ibu Dr. Yesi Alsandra di sini keluarga SIP. Dan sebelumnya kita mau mengucapkan selamat milad dulu kepada Yayasan Mokam Arisalah yang ke-20 tahun di tanggal 24 Juni kemarin. Dan spesial sekali keluarga SIP, insya Allah nanti kita bakal seru-seruan bersama Ibu Yesi di sini. Karakteristik seorang pengusaha muslim. Tapi jangan kemana-mana dulu keluarga SIP ya, karena Ara bakal balik pastinya bersama Ibu Yesi di sini. Kita ke satu musik positif terlebih dahulu, spesial untuk semua pendengar setia Radio SIP FM dimanapun berada. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP balik lagi bersama Ara Ortopedisa, dan tadi kita belum sempat perkenalkan ya narsum kita, walaupun udah biasa pastinya. Kita bersama Ibu Dr. Yesi Alsandra di sini, dan pastinya kita akan menggali ilmu-ilmu menarik, ilmu-ilmu yang bermanfaat seputar dunia usaha. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ara dan juga keluarga SIP, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Fisik dan finansialnya. Amin, harus ya Bu ya. Yang sehat semoga fisik dan finansialnya ya, keluarga SIP. Dan di pagi ini keluarga SIP ya, pastinya seperti biasa Ara bersama Ibu Yesi akan menghadirkan bincang spesial seputar dunia usaha. Dan kali ini menyoal ini ya, karakteristik seorang pengusaha muslim. Karena dalam menjalankan usaha ya Bu, tentu kita tidak hanya mengharapkan yang namanya keuntungan dunia saja. Betul. Rugi sekali kalau pahala untuk bekal menuju akhirat tidak kita dapatkan. Nah, ternyata ada pembeda seorang pengusaha muslim dengan pengusaha yang katakanlah mungkin memiliki prinsip berbeda dalam pandangan agama. Ini kita bahas bersama Ibu Yesi di sini, dan tentunya beliau lebih paham juga dan seru dan pasti akan menarik. Kita mulai dari begini Bu, ada yang titip pertanyaan dari kemarin karena kita udah list sebelumnya ya Bu ya, request dari pendengar kita. Salah satunya karakteristik seorang pengusaha muslim terkait piutang ini Bu. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa beberapa dari pengusaha muslim itu memang harus mengandalkan pinjaman juga nih Bu ya, benar. untuk memulai usahanya. Nah, Dan itu nggak salah. nggak salah ya Bu ya? Nggak salah, boleh-boleh aja. Oke, nah tersiap di keluarga SIP kita serahkan ke Ibu dulu menjelaskan saja gitu. Silakan Bu. Iya, utang piutang kan boleh dalam Islam ya, nggak boleh riba. Ya, yang tidak boleh riba. Yang tidak boleh riba, utang piutang boleh, ya kan. Dan di dalam Islam juga kalau utang piutang itu kita mesti dicatat. Oke, karena baik. bisa jadi kita sebagai manusia biasa hilaf, lupa ya. Yang diutangkan lupa, yang berhutang juga bisa jadi lupa gitu. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah catatannya jelas, dan akadnya jelas ya. Dan ada niat mengembalikan dan juga niat membantu bagi yang memberikan. Itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu adalah riba, menambah pinjaman begitu ya, walaupun kata orang sekarang, aduh mana ada sih orang yang mau minjemin itu lillahi ta'ala, minjem 100 kembali 100 gitu ya kan. Nah, maka di dalam Islam ada namanya perbankan syariah gitu ya, dimana akad pinjamannya itu disesuaikan begitu ya, disesuaikan. Dan mungkin pembahasan kita kan nggak di situ ya hari ini. Kita membahas adalah karakteristik sebagai seorang pengusaha, muslim. Jadi sebenarnya keluarga SIP, sebelum kita melangkah menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan atau seorang pebisnis gitu ya, yang terpenting sekali yang kita perlu pahami itu adalah kenapa kita berada di sini. Siap. Maksudnya kenapa itu why gitu ya, why itu kenapa kita mesti jadi pengusaha. Ya. Dan sebenarnya kita juga mesti bertanya, nggak hanya pengusaha, jadi apapun kita mesti bertanya. Menjadi dosen kah, ya menjadi pegawai kah, menjadi karyawan kah, kita mesti bertanya kepada diri kita, kenapa kita jadi seperti ini gitu. Dan keberadaan kita seperti ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa dan mau kemana gitu. Dan apa kontribusi yang bisa kita berikan kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat dengan kondisi kita hari ini sebagai profesi apapun. Nah,
Ketika itu bisa kita jawab gitu ya. Misal ya kan, kita tidak menafikan materi, ya, dan saya juga tidak bisa berbohong gitu kalau materi itu adalah salah satu tujuan kita dalam menggapai apapun. Baik kita sebagai karyawan, baik kita sebagai pengusaha, baik kita sebagai dosen, sebagai apapun lah, pasti kita prioritas kita salah satunya adalah materi. Karena dengan materi kita bisa banyak berbuat apa? Ya, kita banyak dengan materi kita bisa berbuat banyak gitu. Banyak hal bisa kita lakukan. Dengan ketika kita memiliki materi. Dan terbukti ya, ketika kita menjadi pengusaha, materi yang kita miliki itu jauh lompatannya lebih besar daripada kita menjadi pegawai. Dan terbukti juga ya, para para pemilik kekayaan ya, atau mereka yang kaya raya di dunia ini, di dunia ya, itu adalah pengusaha. Di Indonesia juga demikian, di Sumatera Barat juga demikian, di Padang juga demikian. Mungkin keluarga SIP kemana-mana ke seluruh kota Padang ini sudah melihat ya, foto-foto orang yang sedang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, itu umumnya adalah pengusaha ya. Dan dengan profesinya sebagai pengusaha, mereka memiliki banyak materi sehingga dia bisa banyak berbuat gitu. Nah, salah satunya adalah ya mengkampanyekan dirinya sebagai calon kepala daerah. Itu salah satu bagian dari yang bisa dilakukan ketika kita memiliki banyak materi. Nah, tetapi keluarga SIP bukan hanya materi yang kita prioritaskan dalam hidup gitu. Memang materi itu adalah prioritas, tapi bukan hanya itu gitu, ya kan? Apa yang kita mesti lakukan dengan kita memiliki materi? Ya kan? Nah, caranya mesti baik untuk memperolehnya. Betul ya. Caranya mesti baik untuk memperolehnya, dan ketika kita telah memilikinya, kegunaannya juga mesti jelas. Ya, kegunaan uang kita miliki nggak hanya sekedar untuk kita berfoya-foya, atau nggak hanya sekedar kita untuk memenuhi hawa nafsu kita gitu ya. Akan lebih baik jika seperti caranya Khadijah ya, Bunda Khadijah ya, istri Rasulullah, ketika dia kaya gitu ya, yang dilakukannya adalah apa? Membiayai dakwahnya Rasulullah gitu. Jadi disupport oleh kekayaannya Khadijah, dan Khadijah itu profesinya adalah seorang pedagang atau dalam bahasa sekarang mungkin pengusaha ya, keluarga SIP ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Khadijah. Nah, begitupun kita keluarga SIP. Maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, sebagai seorang pengusaha muslim, kita harus membawa nilai-nilai Islam dalam setiap langkah kegiatan usaha kita. Ya, jadi bingkai kita dalam langkah itu adalah bingkai Islam. Iya, benar Bu. Salah satunya misalnya kita mesti jujur, ya kan? Kita mesti jujur di sini maksudnya misalnya nih ya, kita berjualan, disesuaikan timbangannya. Nah, sederhana banget itu keluarga SIP. Keluarga SIP saya itu benar-benar nyesek ya, maksudnya mengurut dada gitu loh. Belanja kita di pasar raya ya di kaki lima, beli buah atau beli buah di pinggir jalan. Mohon maaf, bukannya gimana gitu ya, mereka yang berjualan di situ kan rata-rata secara finansial kan memang masih boleh dikatakan menengah ke bawah ya. Betul tidak? Ya nggak boleh dikatakan menengah ke bawah. Jadi dalam arti saya gini, sudahlah, pertama mohon maaf gini ya, kita terbatas dalam hal dana ya, kita kurang gitu ya dalam hal materi. Kemudian kita juga melakukan kecurangan gitu ya, melanggar syariat. Ya. Apa yang dilanggar syariat, timbangannya nggak 1000 gram dalam 1 kilo. Sering gitu keluarga SIP. Coba deh keluarga SIP beli gula ya, yang biasa sehari-hari kita beli aja. Kalau buah mungkin kita nggak setiap hari beli ya. Gula mungkin keluarga SIP di rumah beli 1/4 gitu. Itu rata-rata keluarga SIP nggak sampai 250 gram seperempat itu, nggak sampai 250 gram. Gila kan gitu ya. Dan itu banyak terjadi di Sumatera Barat, di Kota Padang lah ya, yang katanya kita ini adat bersandi cara bersandi kita. Ya, dan itu banyak kita tumpai. Nah, jangan seperti itu gitu. Ya, jangan seperti itu. Nah, yang ada nanti nggak tumbuh keberkahannya. Jadi kayak begitu aja kita terus gitu. Kita jualan nggak ada peningkatannya. Bukan berarti berjualan pedagang kecil itu nggak bisa besar loh. Ya, kalau seandainya jualan kita hari ini kecil dan itu berkah, Allah akan angkat derajat kita dan Allah yang akan besarkan. Tapi kalau kita melakukan usaha ini dengan cara yang tidak baik, misalnya dengan mengurangi timbangan, salah satunya nggak jujur ya kita akan segitu-gitu aja, percaya deh ya, nggak akan berkembang usahanya. Bu, sebentar nih Bu, ada pertanyaan yang masuk ini ya dari salah seorang pendengar kita. Pertanyaannya adalah, boleh nggak Bu, tapi nggak ada namanya, nomor baru juga. Nanti coba kita cross check lagi ya Bu ya, biar kita dapat identitas beliau. Nah, pertanyaannya adalah, mohon penjelasannya Bu untuk etika dalam berbisnis. Mungkin salah satunya sudah dikasih tahu sama Ibu tadi, tapi kita
Tahan sebentar dulu ya keluarga sip ya, dan kita nanti bakal tagih nih ke Bu Yesi di segmen selanjutnya, etika dalam berbisnis ala seorang muslim atau muslimah itu. Baik keluarga sip, jangan kemana-mana, Ara putarkan satu musik positif untuk semua pendengar dulu dari Opik dengan Ia Maulana. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, Anda masih bersama Ralto Fudisa dan Ibu Dr. Yesi Alsandra, SEMSI di sini. Dan pembahasan kita semakin menarik ya terkait dengan karakteristik seorang pengusaha muslim itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yesi di segmen pertama, juga segmen kedua tadi, bahwa ada beberapa hal yang memang harus sangat diperhatikan sekali oleh seorang pengusaha, apalagi yang muslim nih. Sebenarnya nggak muslim harus memperhatikan juga ya Bu, iya, karena kita penyedia produk untuk orang lain gitu. Nah, ada pertanyaan tadi dari Udisisi di Gunung Pangilun. Pertanyaannya bagaimana ya pandangan Bu Yesi terkait adanya jasa fotografer makanan yang kadang menggunakan produk-produk yang bukan makanan. Contohnya mungkin Bu untuk memfoto misalnya produknya mie instan atau mie pedas ya Bu ya, yang lagi mie goreng gitu, biar terlihat makin menarik dan penuh di cupnya mungkin atau di mangkuknya gitu. Bawahnya kasih styrofoam dulu, atasnya mie yang memang mie asli gitu. Atau mungkin produk donat biar terlihat lebih menggiur gitu ya, menggiurkan gitu. Jadi dikasih cat pernis biar mengkilap gitu Bu, atau minuman es teh yang lagi rame juga. Jadi fotonya itu biar terlihat memang nyata, ada lebih fresh gitu, segar gitu ya Bu ya. Jadi ditempelin lilin atau batu esnya tuh seolah-olah lilin gitu. Jadi pas di foto bagus. Emang orang-orang ekspresifnya luar biasa ya Bu ya, berkreasi gitu ya. Nah, Ibu sendiri nih karena punya produk juga, kemudian pasti bikin foto produk juga, betul, ya Bu ya. Apakah punya pengalaman tentang hal ini dan bagaimana pandangan Ibu? Silakan Bu. Saya baru tahu nih. Iya benar. Jujur baru tahu ya kalau ada fotografi seperti itu ya, ada pakai di pernis segala gitu ya. Yang saya tahu boleh kita itu mempergunakan aplikasi misalnya Snapseed ya, atau editing ya, editing untuk mencerahkan foto. Kadang-kadang memang pencahayaan kan aslinya memang bagus gitu loh, cuman karena kurang pencahayaan. Contoh sekarang kita nih ya kan ada pencahayaan untuk di foto tuh biar kelihatan bagus. Iya, benar. Tapi kalau mungkin sampai misalnya menggunakan mengurangi misalnya kan gramanya, jumlahnya gitu ya. Kemudian supaya terlihat besar gitu, mungkin ini juga ya ragu juga kita gitu ya. Intinya gini aja mungkin keluarga Sip ya, kita yang jujur-jujur aja deh gitu. Ini konsep pertama ya Bu, yang jujur-jujur saja aja, baik. Yang seadanya aja gitu ya, menggunakan hal-hal yang diperbolehkan. Misalnya kita mengedit foto yang sewajarnya juga mengedit fotonya, ya nggak sampai misalnya jauh 100% dari kenyataan gitu ya. Karena fotografi itu juga seni, ya kan ya, seni. Kadang-kadang dia kalau kita foto biasa aja, nggak terlihat menarik gitu kan ya. Nah mungkin dari sisi tata letak, dari sisi pewarnaan gitu ya, kemudian dari sisi apalagi tuh ya, penempatan. Misalnya gini, saya pernah moto keluarga Sip ya. Belajar fotografi dari handphone aja. Dia tuh emang tuh beda hasilnya ya. Jadi misalnya gini, kita jualan waktu itu yang saya foto itu adalah kue kering. Waktu Lebaran ya, bikin kan ya. Tapi waktu itu belum dijual karena waktu itu di Jepang masih banyak waktu kan, jadi dia nyobain gitu loh, belajar fotografi. Jadi emang kelihatannya tuh menarik ya. Nggak ditambahin apa-apa, hanya menggunakan Snapseed. Nggak dikasih gimana gitu loh, cuman supaya di foto cantik aja gitu loh, kelihatannya menarik aja. Misalnya dikasih bunga lah ya, dikasih aksesoris tambahan, betul, gitu dikasih ya, aksesoris tambahan. Yang tadinya mungkin ruangan kita ini gelap, aslinya emang bagus produk kita. Terus kalau di foto biasa tuh gelap gitu, kan? Benar-benar. Kemudian kita cerahkan, ya. Kemudian itu aja gitu, yang begitu-begitu aja menurut saya yang kita lakukan gitu. Ini pengalaman saya, nggak pernah moto-moto yang sampai nggak sesuai dengan ininya ya, kenyataannya gitu. Iya. Nah, tetapi sekarang memang fotografi ini berkembang, ini ya sangat ini.
menggunakan AI. Oke, Ya iya. kan ya, menggunakan AI. Jadi kita tinggal bilang gitu ya, sediakan saya gambar donat yang menarik. Keluar dia. Keluar tuh gambar donat. Iya, iya. Ya kan? Saya contohkan, pernah silakan lihat di ini saya di Facebook saya pernah bikin juga. Saya minta ke AI bikinkan saya toko bakery dengan nama Ikobana Bakery. Itu like yang banyak banget karena sakitnya beneran itu toko saya gitu ya. Masya Allah, memang keluar dia disediain sama AI. Iya, ya, Bu? dia sama AI gitu ya, Iya, bukan iya. kita cuma bilang perintah AI aja gitu Iya. kan ya. Ada tuh harap bisa ditengok ya. Jadi fotonya tuh gitu memang benar-benar menarik gitu ya. Iya, iya. Tapi itu sebenarnya bukan, saya cuma bilang dan saya kasih captionnya waktu itu insya Allah apa ya gitu ya waktu itu ya. Captionnya itu coba cari arah coba dicari. Ini Oke, waktu saya belajar boleh, Bu. ini waktu saya belajar digital marketing. Jadi katanya kita perlu juga menggunakan AI untuk promosi produk. Iya, iya. Ya, supaya menarik aja, tapi nggak kita akui itu sebagai produk kita gitu. Ini saya nggak ngakuin kalau ini toko saya nggak. Untuk promo aja kali ya, Bu. Ini waktu itu saya Oke. cuma bilang gimana ya, aduh lu ini udah. Ada nih Bu, Ikobana Bakery ya, kita ketemu nih. Mimpi kita hari ini adalah kenyataan di hari esok. Nah, kita lihat ya ini. itu. Menarik, keren banget ini Bu. Iya. Kan satu captionnya mimpi kita hari ini kata Nasor. Jadi soalnya Iya. itu adalah mimpi saya, toko saya akan seperti itu. Iya, Padahal saya benar. lakukan kayak gitu. Iya. Nggak saya bilang ini adalah toko saya. Ada juga nanya ini di mana nih lokasinya gitu kan. Iya, Mimpi iya. aja dulu. Waktu saya juga bilang kayak gitu. Ada ya, benar. cepet ya ada ketemunya ya. Iya, ketemu, Nah Bu. ini bukan foto asli, ini AI. AI yang edit. Ya, jadi waktu itu caption saya gitu ya, banyak yang bertanya gitu loh, ini di mana tokonya gitu ya, dan menganggap itu kenyataan gitu, padahal enggak gitu. Dan emang saya nggak bermaksud kalau mengatakan kalau itu adalah toko real kami gitu. Iya. Cuma memang mimpi kita hari ini ada kenyataan dari esok, itu artinya mimpi saya hari ini tokonya seperti itu. Amin. Jadi apa namanya? Kita aja yang punya perasaan keluarga sip ya. Menurut kita produk kita sesuai nggak dengan seperti yang apa kita gambarkan. Oke. Nah, supaya emang tertarik, ya usahakanlah memang produk kita bagus. Tapi nggak yang berlebihan Nah, kali iya, ya nggak Bu, karena berlebihan khawatir kali ya. nanti ekspektasi konsumen kita tinggi. Betul. Ternyata nggak sesuai dengan yang difoto benar. gitu Tapi ya. kadang-kadang ada juga arah. Contoh ya keluarga sip. Saya pernah moto hasilnya itu bagus banget arah. Iya. Hasil foto Korean cheese garlic. Oke. Jadi emang kebetulan lagi montok, ya kan ya. Jadi ada tuh di ini saya di Instagram atau ada tuh ya pokoknya Iya. itu dicari aja. Fotonya tuh benar-benar bagus arah, ya. Pernah juga saya bikin tidak seperti itu montoknya, gitu loh. Jadi kan kita kalau ngambil foto tuh roti misalnya nih, Iya. roti itu kan kalau dibakar keluarga sip nggak semua hasilnya itu sebagus sama gitu rata Iya. semua hasilnya. Nah kita ambil yang bagus-bagus. Iya, Ya kan? untuk promo juga sekalian. Kita ambil yang gitu ya, bagus-bagus Bu. yang paling menarik menurut Iya. kita gitu. Paling yang hanya seperti itu yang saya lakukan. Nggak sampai membuatnya beda lebih dari 50% Iya, gitu ya. iya. Seperti itu keluarga sip ya. Oke. Karena konsumen nanti gini, dia lihat kan kenyataannya nggak seperti itu kan, nanti konsumen juga yang akan memutuskan sesuatu. Iya. Nggak loyal lagi nanti dia sama produk kita. Ya enggak, kalau Benar-benar. seandainya di fotonya bagus, pas dia beli kenyataan katanya nggak bagus misalnya Iya. kan, konsumen nanti akan memutuskan dia akan beli lagi apa enggak. Ingat, kalau bisa kita berusaha itu kan konsumen kita loyal. Ah, Ya iya. walaupun nggak mudah gitu ya, kita kalau bisa usaha kita itu konsumen kita loyal, dan menciptakan konsumen yang loyal itu jauh lebih mudah ketimbang mencari konsumen yang baru kan ya. Iya, benar. Nah, jadi usahakan produk kita sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Benar, biar nggak apa-apa ya Bu ya, mungkin pakai jasa fotografer atau AI tadi, tapi Iya. nggak berlebihan. Khawatirnya nanti kalau AI mungkin orang akan tahu juga ya Iya, Bu. Ini yang pakai betul. jasa fotografer yang memang membangun ekspektasi konsumen ini tinggi gitu. Ternyata Betul. nggak sesuai sama aslinya. Betul. Nah, berhati-hati keluarga sip dan karakteristik seorang pengusaha muslim tadi. Yang pertama jujur ya Bu. Betul. Harus jujur, kemudian memperhatikan juga halalan toyibahnya. Benar. Karena akan dikonsumsi apalagi nih yang produk makanan ya Bu, biar tidak bercampur. Nanti aturannya tuh keluarga sip tahun 2026 kalau nggak Oke, salah iya, ya, 2025 atau 2026 ya, itu semua kulineran wajib udah sertifikasi halal. Nah ini harus sebenarnya ya Bu, biar nggak ini juga keluarga sip, jangan sampai kita yang menyediakan halal itu pas hanya dikunjungi oleh asesornya aja. Iya. Ya kan ada juga yang seperti itu. Makanya sebenarnya kalau saya menyarankan kalau untuk kuliner gitu ya yang benar-benar masuk ke dalam tubuh kita, percayakanlah kepada produk-produk yang memang yang pertama udah ada sertifikasi halal. Iya, sertifikasi yang kedua halal. jelas yang jualnya.
Oke, Ya, dan jadi, di mana juga penting jangan, kali ya, Bu. jangan hanya kita tuh mengandalkan enak gitu loh. Ya kan? iya. Karena ingat keluarga sip, apa yang kita makan itu mempengaruhi kehidupan kita. Iya, benar. Baik itu kehidupan kita maupun kesehatan kita. Iya, benar Ya, sekali. sumber kesehatan kita sebenarnya dari apa yang kita makan. Iya, benar. Ya, sumber tingkah laku anak kita juga apa yang dari kita makan. Jadi iya. jangan menganggap sepele gitu keluarga sip. Benar. Ya, nah ini adalah etikanya sebagai seorang muslim, dan kita jangan menyepelekan hal-hal yang seperti ini. Yang halal aja jangan kita sepelekan, apalagi yang lainnya gitu ya. Nah, Iya. dan termasuk yang maksudnya yang mudah-mudahnya jangan kita abaikan, termasuk yang halalnya. Jadi Iya. lebih utama sekali untuk kita perhatikan keluarga sip. Nah, kemudian karakteristik lagi yang terpenting juga keluarga sip seorang muslim itu adalah tangguh. Oke, Ya, tangguh, dan dia itu memang pantang menyerah. tentang menyerah. Keluarga Benar. sip ya, karena ingat keluarga sip, kita kalau berusaha ini jangan bayangkan jalannya manis ya. Iya. Jangan kita membayangkan langsung seperti kita tuh jadi sultan gitu. Oke. Ya, akan jadi sultan gitu. Pasti akan banyak kerikil tajam yang akan kita lewati. Iya. Saya contohkan ya keluarga sip. Jadi ada teman saya gitu ya. Usahanya ini maju lah, Iya. boleh dikatakan maju. Tapi sebelum dia maju juga dia mengalami kesulitan-kesulitan lah seperti itu. Iya. Tapi ya berkat kesabarannya dia bisa berjalan dengan lancar gitu usahanya, sehingga akhirnya dia ingin mengembangkan usahanya, pinjamlah uang ke bank syariah. Iya. Nggak usah saya sebutkan bank syariah banknya apa. Tapi karena ada persoalan arah, kemudian batal arah. Terus dia bilang, kebayang nggak nih gimana pusingnya saya waktu itu. Ini harus dibayar, kontraktor harus dibayar, tiba-tiba bank ini membatalkan. Iya. Ya gitu. Nah akhirnya di take over oleh bank lain. Iya. Ya. Nah itu contoh gitu gimana kita tuh pusingnya minta ampun kan ya untuk mengembangkan usaha kita ini. Jangan Iya. dianggap juga orang tuanya. Padahal bisa jadi keluarga sip orang itu usahanya besar karena hutang loh. Iya kan? Nah, jadi dan kita harus berani juga untuk maju ke arah itu gitu. Iya. Karena emang kalau kita nggak kuat di bawah, pondasi kita di bawah gitu, kita akan lebih hancur lagi di atas. Jadi iya. lebih baik kita berakit-akit ke hulu, memang berdarah-darah kita di bawah, sehingga nanti kalau kita sudah sukses kita akan berempati kepada yang nggak mampu. Kita bisa memahami orang lagi naik gitu ya, lagi sulit, kita akan bisa berempati, kita bisa merasakan gitu ya. Dan yang terakhir dari karakteristik pengusaha muslim itu adalah niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, keluarga sip ya. Kita berusaha ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengikuti sunnah Rasul kita, Rasul Iya. kita berdagang, Rasul kita berniaga, istrinya berdagang, istrinya berniaga. Iya. Kita ikutin. Kalau bukan karena itu, mungkin kalau saya pribadi ya, saya lebih senang jadi dosen. Iya. Saya lebih senang jadi dosen, Iya. ngajar 2 jam, bisa untungnya udah sehari, bisa jadi. Masya Bahkan Allah. karena penjualan sehari, bukan untungnya, Iya, benar. itu ini apa namanya, penjualan kita sehari kan Iya, kadang iya. gitu loh. Saking ininya dinamisnya ya, Iya. berwirausaha itu gitu. Sehingga kalau kita niatkan kepada Allah, apapun yang Allah takdirkan terhadap usaha ini, kita tetap tersenyum. Ya, Oke, kadang iya. kita berada di bawah, kadang di atas, kadang ada yang beli, kadang ada yang enggak gitu ya. Nah, kita tetap bisa bertahan insyaallah gitu. Karena itu tadi niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Masya kita mengikuti Allah. sunnah Rasul. Ikuti Iya. sunnah Rasulnya yang ini ya, yang kita mampu aja gitu ya kan. Sunnah Iya. Rasul banyak ya Iya. kan. Sunnah Rasul yang kita bisa ikutin banyak. Nah, cobalah ikutin sunnah Rasul yang ini, dan di mana efeknya nanti kita bisa mendapatkan materi, dan dengan materi ini keluarga sip, masya Allah, hal-hal ibadah-ibadah yang banyak biayanya bisa kita tunaikan. Oke, nah jelas ya keluarga sip, karakteristik seorang pengusaha muslim itu yang pertama tadi jujur, kemudian teliti ya Bu ya, teliti, bisa nih memastikan dulu ya, yang paling penting amanah ya Bu ya, amanah. halalan thayyibah, karena kita menyediakan produk untuk orang Betul. lain. Kemudian tangguh yang ketiga, tidak kalah pentingnya. Dan yang terakhir yang barusan nih dikasih tahu sama Bu Yesi adalah lillahi ta'ala in everything we do, apapun karena Allah gitu ya Bu Iya, ya. karena Allah ya, Apapun walaupun itu karena semuanya Allah. kita hanya tahu, hanya kita dan Allah yang tahu Iya, ya, yang satu benar. itu ya, keluarga sip, dan mudah-mudahan tetap terjaga, terbingkai niat itu, dan biarlah Allah yang bekerja untuk usaha kita.
mendatangkan pembeli, yang membesarkan dan seterusnya. Baik, Masya Allah, yang semangat nih untuk semua pebisnis yang memulai, yang udah di tengah, atau mungkin kita udah pernah bahas juga ya Bu, yang di atas tuh turun yang lagi sudah mapan gitu, ya usahanya yang sudah ya, mapan, iya. yang usaha jalan, ownernya jalan-jalan. Amin, 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 amin. Cita-cita semua orang deh Bu, Iya. kayaknya. Oke keluarga sip, nggak terasa nih udah hampir 1 jam ya, udah 1 jam kita bersama. Saatnya Ara dan Ibu Yesi mohon pamit undur diri, tapi jangan sedih karena insya Allah kita bakal hadir setiap pekan ya Bu ya, dengan tema-tema yang menarik pastinya, dan insya Allah bisa nih di request karena tema hari ini adalah requestan dari salah seorang pendengar kita juga. Dan masih ada nih Bu requestan kita tertinggal satu lagi ya, couple-planner. Kita request nih kapan ya Ibu bisa datang sama Abi gitu ya, biar lebih seru kita ngobrolnya. Oke, dan gak menutup kemungkinan nih untuk semua pendengar setia masih bisa banget request tema ke kita. Insya Allah nanti kita usahakan. Oke keluarga sip, mohon maaf atas semua kesalahan kata. Rob telepon Nisa dan Ibu Dr. Yesi Alessandra SEMSI mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.